di gereja pun saya aktif kan gitu. Tapi memang di gereja suka banget ke itu loh, apa namanya, ke panti-panti gitu loh, mandi-mandiin opa oma gitu kan. Dan sempat waktu itu pernah kecewa juga sama Romo dan suster juga gitu kan. Ada suara azan yang kayak saya dibangunin aja gitu Mas. Tapi di saat doa rosario, doa novena dan sebagainya kayak panas banget sih gitu kan. Karena kan terus sering banget di madul gitu, sering banget nggak datang. Itu yang buat saya sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Wakaf TV, sahabat Wakaf dimanapun Anda berada. Sudah lama saya tidak nge-host ya, Masya Allah luar biasa. Tapi monolog tetap jalan ya dengan saya. Saya nggak kemana-mana, saya ada tugas lain, dakwah juga. Mohon doanya buat teman-teman Wakaf TV yang setia menonton, agar saya selalu disehatkan dalam jalan dakwah ini. Dan sekarang ya, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, luar biasa. Beliau adalah seorang perempuan yang kuat, yang Masya Allah tadi saya dengar ceritanya sedikit di belakang, itu luar biasa. Dan menurut saya dan teman-teman Wakaf TV, itu kisahnya beliau ini layak kita publikasikan untuk menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita. Agar apa? Agar kita semakin taat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kan memang tujuan hidup kita kan ya cuma satu gitu kan, untuk mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Emang ada yang mau ke neraka? Kan nggak ada kan. Jadi untuk itu beliau juga mau hadir di sini karena memang kita visinya sama, yaitu sama-sama di jalan dakwah, dan misinya adalah menebarkan Islam ke seluruh dunia. Kalau kita ada di Indonesia ya, kita mainnya di Indonesia. Kita sekarang dengan Ibu Vero, panggilannya Ibu Vero. Tapi nanti kita akan tanya nama aslinya apakah Veronica atau Vero atau apa gitu. Nanti kita akan tanya. Kita langsung sapa saja narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ibu Vero, nama panjangnya? Nama panjang ya. Nama panjangnya Veronica. Veronica. Tapi mungkin sekarang jangan dipanggil Veronica karena itu adalah nama baptis ya Mas. Karena saya sudah Muslim. Gitu. Iya. Terus untuk meluruskan lagi, saya itu sekarang bukan mualaf lagi ya. Karena kan sudah dari 2020 sampai sekarang kan sudah menjelang 4 tahun. Iya. Kayaknya kurang pantas kalau saya dibilang mualaf ya. Sekarang udah muslimah dong. Iya, maksudnya gitu. Saya paling nggak mau kalau dibilang mualaf gitu. Ya. Berarti 2020 pas COVID ya? Sebelum COVID di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oh, sebelum COVID ya? Iya. Di Masjid Sunda Kelapa. Oh, Masya Allah. Jadi ini yang pengen kita tahu nih, Ibu ya. Kenapa nih Ibu Vero dulunya Kristen atau Katolik? Katolik ya? Iya. Kita pengen tahu nih kisah lengkapnya, kisah utuhnya perjalanan spiritual Ibu Vero ini. Kalau nama muslimahnya ada? Ada. Siapa? Hajar. Hajar ya? Iya. Ibu Vero Hajar atau Hajar Vero. Enaknya panggil, tapi familiarnya Vero ya? Sama teman-teman. Iya, ya? tapi untuk saat ini karena memang saya sudah ada nama muslimahnya jadi dipanggil Hajar. Ya, Terus karena saya punya putra juga dan kebetulan juga sama saya juga mualafnya, maksudnya syahadatnya juga. Jadi nama anak saya Ismail. Jadi kalau sekarang dipanggilnya Ummu Ismail. Masya gitu. Allah. Siap, nama kunyahnya gitu. Kunyahnya, iya. Ya? Oke, gitu. Keren lah namanya. Masya Allah. Oke, berarti gimana Bu Hajar nih terkait dengan kisah spiritual yang bisa dibagikan ke saya dan teman-teman Wakaf TV nih biar bisa jadi inspirasi nih. Bisa nggak diceritain secara utuh? Dulu tuh di Katolik tuh ya dari kecil lah katakanlah gitu itu ya. Ibu Vero tuh atau Ibu Hajar ini bagaimana tuh menjalani kehidupannya sampai di tahun 2020 itu memutuskan untuk syahadat? Mungkin kalau misalnya dari kecil itu saya nggak pernah tinggal sama orang tua ya Mas ya. Jadi pada saat itu tuh
untuk beragama pun ya bebas gitu kan ya. Tapi karena memang saya punya agama ya saya jalankan semua itu. Tapi memang pada saat itu ya saya biasa aja gitu kan, nggak ada yang spesial menurut saya gitu kan. Nah bahkan memang di gereja pun saya aktif kan gitu. Dan memang menurut saya dulu agama saya yang jalanin itu saya nggak tenang aja gitu loh. Merasa ya udah gue tuh jalanin, ya udah jalanin aja gitu kan. Nah pada saat itu juga kan setelah seiring dengan berjalannya waktu gitu kan ya, ke gereja seminggu sekali gitu kan ya. Apa sih saya yang dapat? Nggak ada juga. Terus beda dengan yang orang muslim juga kan, sholat 5 waktu gitu kan. Saya lihat teman-teman saya juga pada rajin banget ke masjid gitu kan. Nah setelah itu karena saya aktif di sekolah juga gitu kan, terus ikut OSIS, ikut pokoknya kegiatan lah gitu. Itu sekolah Katolik? Enggak, sekolah biasa aja gitu. Jadi memang dari dulunya bukan tipe orang yang taat beragama sebenarnya gitu kan ya. Tapi ya orang yang cuek gitu kan, nggak seperti yang wanita yang seutuhnya gitu. Tipe-tipe orang yang cuek juga gitu loh. Ke gereja juga cuek, terus nggak terlalu melihat lingkungan gitu, nggak gitu. Tapi memang di gereja suka banget ke itu loh, ke panti-panti gitu loh, mandi-mandiin opa oma gitu kan. Dulu tuh seperti itu. Umur berapa itu? Waktu zaman kapan ya? SMA gitu kan. Jadi memang saya dari dulu orang yang berjiwa sosial juga gitu. Terus habis itu ngajarin di kolong jembatan gitu kan. Karena memang saya diajarkan untuk saling berbagi, baik itu berbagi makanan, ilmu dan sebagainya gitu. Nah dari situ tuh. Nah setelah itu saya kan menikah gitu kan Mas ya. Dan menikah, dan setelah menikah saya juga sama aktif di gereja juga, di lingkungan, di wilayah gitu kan. Sampai waktu itu mau aktif di wanita Katolik juga kan, tapi alhamdulillah tidak masuk, jadi ya sudah saya aktif yang tempat lain gitu kan ya. Nah setelah itu juga dengan saya berumah tangga udah mulai taat tuh Mas, gitu, udah mulai taat. Terus sering berdoa yang jam 6 pagi itu, terus sampai yang jam 6 sore juga saya pokoknya taat banget, ikut doa novena, rosario ke lingkungan, pokoknya. Terus ada kur dan sebagainya, itu aktif banget, pokoknya ada kegiatan sosial dan sebagainya, itu aktif banget gitu kan. Tapi pada saat itu juga hati saya tuh ya biasa, nggak tenang aja gitu kan. Terus kayak berkata bahwa gue ada apa sih di dalam diri gue gitu, padahal gue tuh deket taat gitu kan ya. Terus sampai juga bingung juga kenapa gue berdoa, gue punya dosa, itu gue harus melalui Romo dulu untuk pengakuan dosa. Nah itu yang aku masih tanda tanya gitu loh. Mungkin kalau sekarang ini kan kalau kita berdoa gitu kan langsung sama Allah kan. Tapi kalau di Katolik itu kita berdoanya, maksudnya kita mengakui dosanya itu lewat Romo dulu. Romo, aku punya kesalahan ini. Nah nanti Romo akan kasih tahu tuh. Iya nanti kamu baca ini. Nah setelah itu udah baca, habis itu ya udah dosa kamu itu diampuni gitu kan. Kata Romonya. Iya kata Romo yang gitu kan. Nah sampai berpikir, wah enak banget gue ya jadi orang Katolik gitu kan ya. Benar-benar gitu kan, pengakuan dosa gitu kan. Waduh, habis itu apa? Besok melakukan lagi, gue itu lagi pengakuan dosa lagi gitu kan. Nah terus bertanya lagi kan, Romo aja kan manusia, ya kan? Dia punya kesalahan seperti kita. Kenapa kita harus terlalu percaya pada manusia gitu? Nah seiring saya berjalan gitu kan ya, saya pelajarin kenapa sih setiap saya percaya sama manusia saya kecewa gitu kan.
Dan sempat waktu itu pernah kecewa juga sama Romo dan suster juga gitu kan. Di situ saya juga mulai apa ya Mas ya, ragu gitu loh. Memang dia itu Romo dan suster, dia menikahnya sama Yesus gitu kan ya. Dan dia tidak boleh menikahkan gitu kan. Nah dari situ saya mulai ragu lagi Mas. Gitu loh. Kenapa saya harus terlalu percaya sama manusia, nggak perlu percaya sama Tuhan gitu loh. Jadi semakin kita percaya gimana ya, pada saat itu pokoknya saya kecewa salah satu dari mereka gitu. Tapi ya sudah, saya selalu bilang sama Tuhan, saya selalu memaafkan mereka gitu. Pokoknya dari situ saya nggak tenang aja. Saya selalu berdoa sama Bunda Maria, nggak ada solusinya. Saya juga berdoa Bunda Maria gitu kan, sampai sekarang juga hafal kan gitu. Jadi ya udah, setelah saya tipe orang yang penasaran, ada apa sih gitu loh, kenapa sih saya harus menyembah patung, ya kan? Bunda Maria kan patung juga. Di dalam Islam kita tidak boleh menyembah patung kan. Nah dari situ saya bilang, gak bisa kayak gini gitu loh. Kenapa saya berdoa ke Bunda Maria, terus baru Bunda Maria menyampaikan ke Tuhan gitu. Nah berlepas dari itu akhirnya ada satu kejadian, saya kecelakaan nih Mas. Ya Allah. Jadi pada saat kecelakaan itu qadarullahnya saya nggak sadarin diri gitu. Pingsan gitu ya? Pingsan, kayaknya koma deh. Koma ya? Iya gitu. Jadi pada saat itu ya sudah, akhirnya ada suara azan yang kayak saya dibangunin aja gitu Mas. Yuk bangun gitu lah. Dan waktu itu masih pulang dari gereja kalau nggak salah. Kalau nggak salah habis Jumat Agung. Terus kayak kecelakaan kan. Suami nggak kenapa-napa, saya yang babak belur. Qadarullah, ya mungkin ada sesuatu rencana Allah, kita nggak ada yang tahu kan, gitu kan. Nah pulang dari situ ya sudah tuh saya tidak sadar. Nah terus azan subuh kalau nggak salah apa isya saya tidak tahu. Pada saat azan gitu saya bangun. Padahal katanya saya itu dikelilingi sama anak saya, suami saya gitu kan. Saya nggak sadar diri gitu. Nah setelah itu ya alhamdulillah dari situ pas azan itu saya bangun, akhirnya ya udah, saya udah babak belur badan saya gitu. Nah setelah sudah dari kejadian itu saya pulang tuh Mas. Saya pulang. Nah pulang saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan selama 3 bulan. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke lingkungan biasa kur dan sebagainya gitu kan. Nah akhirnya ya udah tuh, anak saya pun nggak mau ikut ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja, anak saya nggak mau. Saya cuma bilang sama anak saya, ayo nak ke gereja, doain mami gitu kan. Dia nggak mau. Entah apa yang terjadi saya juga nggak tahu. Gitu kan ya. Nah pada saat itu juga suami sering keluar kota tuh Mas. Jadi ya udah, saya berdua sama anak saya. Jadi pada saat udah berdua gitu, ya udah tuh setiap ada azan gitu ya, itu rasanya damai banget ya. Masya Allah. Padahal saya kan kalau di TV kan sering azan maghrib ya, kalau nggak salah ya. Udah azan maghrib gitu kan, itu yang membuat saya damai banget gitu kan. Masya Allah. Terus anak saya juga dengerin juga gitu kan. Dan dia tipe, Masya Allah, maksudnya tipe anak yang cerdas, jadi cepet nangkap gitu kan. Ya udah tuh dari situ, dah Mih gedein ya Mih gitu kan. Udah tuh suara azannya tuh. Azannya gitu kan. Nah setelah itu udah tuh, pokoknya setiap azan selalu kami besarkan gitu kan. Ya udah. Tapi kalau ada suami saya dimarahin. Oh gitu. Iya, bahkan dimatiin gitu kan. Kalau saya sih santai aja. Kan saya udah bilang tadi kan, saya tipe orang yang cuek gitu kan. Jadi ya sudah lah gitu kan. Akhirnya sudah berapa bulan kemudian udah selesai tuh kan ya. Dan saya mulai masa
penyembuhan gitu kan, nggak bisa jalan, teman-teman saya pada datang. Yang muslimah, ibu-ibu, RT RW dan sebagainya, kan saya tipe orang yang itu Mas, aktif, jadi di mana saja gitu kan, teman senam, teman sekolah dan sebagainya datang semua doain saya gitu kan ya. Terus dia bilang semoga ya nanti ada katanya letuk, insya Allah nanti kamu masuk Islam ya Vero gitu. Iya gitu kan, saya nggak tahu gitu kan apa yang mereka doakan untuk saya kan gitu kan, mereka berkunjung untuk mendoakan saya gitu kan ya. Ya sudah, habis itu oh iya ibu gitu, Bu RW, terus Bu Lurah juga nengokin saya juga gitu kan ya. Ya sudah, mungkin ya itulah doa orang baik. Masya Allah gitu kan pada saat itu gitu kan. Nah udah tuh, nah ketika itu udah ada teman saya bilang, udah sekarang kan papinya kan di luar kota terus, bagaimana sekolahnya pindah gitu kan. Nah waktu itu kan sekolahnya di Katolik. Nah saya pindahkan ke negeri. Padahal dari situ itu banyak itu Mas, pro kontra juga tuh. Jadi suster bilang nggak usah dipindahkan anaknya, anak kamu itu di sini dapat beasiswa ya kan. Apapun keadaan kamu, tetap anak kamu tetap di sini aja. Tapi ya sudah, saya bilang enggak, saya mau dipindahkan saja, gitu kan. Karena teman-teman saya banyak yang muslim juga, gitu kan. Dia bilang, ya udah nanti gue bantu deh, gitu kan. Bukan bantu dalam finansial ya, tapi karena saya tidak bisa jalan, sehingga dia yang ngerawat saya kan, gitu. Ya udah tuh, akhirnya teman-teman gereja datang kan. Nah, doa rosario, doa novena dan sebagainya ke rumah saya gitu kan ya. Tapi hati saya kayak menolak gitu loh Mas. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Makanya saya juga bingung juga kenapa teman-teman saya muslim itu dia apa ya? Kayak saya adem aja gitu loh. Tapi di saat doa rosario, doa novena dan sebagainya kayak panas banget sih gitu kan. Karena kan pada saat doa kan kita nyalain lilin dong. Gitu loh. Ternyata di dalam Islam tuh nggak boleh juga kan, kalau pada kita berdoa kita nyalain lilin tuh nggak boleh gitu kan. Ya udah tuh dari situ udah. Nah itu di saat itu juga kami tuh bertengkar masalah kenapa dipindahin sekolah negeri gitu anak saya. Kenapa sih tetap aja di Katolik? Kami juga ada beasiswa namanya ASAK kan, kalau nggak salah di Katolik itu. Ya sudah tuh, sudah. Akhirnya saya pindahin tuh Mas di negeri. Alhamdulillahnya ternyata di sekolah negeri itu 99% itu muslim. Saya baru tahu kan. Terus ya udah tuh saya mendaftar di sekolah negeri. Nah, terus habis itu pada masuk itu tuh suara murotal dan sebagainya tuh sepanjang jalan, kok ini suara apa gitu. Ternyata murotal gitu kan ya. Ya udah tuh. Ya udah, anak saya di sekolah negeri alhamdulillah dia betah. Alhamdulillah. Iya, tapi itu ikut kegiatan banyak gitu loh. Kayak marawis, kayak apa pokoknya banyak deh. Nah, di sekolah juga sama, dia kalau lagi belajar agama Islam dia tidak keluar. Dia di dalam gitu kan. Jadi belajar kan gitu kan. Nah, tapi kalau udah belajar Katolik dia biasa aja karena kan sendirian kan. Nah, jadi dia buat motivasi tuh, dan akhirnya pada suatu hari waktu itu ujian. Nah, anak saya mengerjakan soal temennya yang Islam. Jadi aku bilang ya karena dia hafal, akhirnya dia mengerjakan soal-soal yang muslim itu. Ya udah akhirnya karena mungkin circle temennya itu banyak muslim dan saya juga muslim, akhirnya anak saya mulai tertarik tuh Mas dengan muslim juga gitu. Ya udah, setelah itu teman saya cuma bilang, ini sebentar lagi mau puasa, dia bilang gitu. Mau ikut nggak buka puasa gitu kan? Ya udah kita ikut-ikutan aja Mas, gitu kan. Cuman saya kan ditegur sama teman saya, kenapa buka puasa itu pakai bajunya jeans gitu loh, yang ketat gitu kan. Dan akhirnya saya dipakein jilbab Mas. Jilbab? Iya, dipakein jilbab. Nah habis itu ya udah tuh dipinjemin gamis. Dia bilang apa? Kalau Islam itu kalau lagi ada acara dia sangat menghormati gitu kan. Akhirnya kamu jangan tersinggung ya, aku dipakein jilbab, dipakein baju muslimah tuh Mas. Akhirnya ya sudah. Terus teman saya bilang, perasaannya gimana? Ada sempet nolak nggak dalam hati? Biasa, enggak sih, nggak nolak biasa sih, pakai aja gitu loh. Oh pakai, oh yaudah gitu kan ya.
Terus dia bilang, lu cantik banget tuh pakai jilbab gitu. Ya udah terus habis itu sekalian arisan kan, ya biasalah ibu-ibu gitu kan ya. Ya udah setelah itu udah terus habis itu nih gue hadiahin baju ini sama jilbab ini buat lo. Oh gitu, Masya Allah. Ya udah aku simpen. Iya. Tapi jarang dipakai gitu kan. Nah terus temen aku tuh dibilang gini, ya udah pokoknya gue doain lah. Terus dia selalu doain lu masuk Islam, lu masuk Islam, lu masuk Islam gitu kan. Dan ada teman saya juga, dia deket anaknya sama anak saya. Jadi anak saya tuh sering ke rumahnya gitu kan. Kan melihat dong sholat, puasa dan sebagainya. Itu anak saya mulai tertarik gitu. Alhamdulillah dari situ pas 3 bulan kemudian itu banyak kejadian yang di luar nalar saya, bahwa anak saya cuma bilang, Mami boleh nggak aku kalau masuk Islam? Oh gitu. Iya. Tiba-tiba aja ngomong gitu ya? Ya kan saya shock juga lah, sambil marah-marah juga kan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita nggak bisa memaksa, karena kan saya juga pernah belajar bahwa ketika ada anak hak anak itu kepingin ada sesuatu itu, kita harus didengarkan juga gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, papinya tahu kan, pulang dari Jakarta, papinya tahu bahwa ada ketertarikan lah gitu kan. Di saat itu papi juga marah gitu. Tapi aku mungkin salah satu orang tua yang bijak kali ya, mungkin beda dengan papinya yang agak keras gitu kan. Aku bilang ya udahlah biarin aja sih, bilang begitu kan. Ya udah. Sebenarnya aku juga udah mulai tertarik gitu kan. Jadi ya kita sebenarnya klop gitu ya, tapi mungkin pada saat itu belum waktunya lah gitu kan. Akhirnya ya sudah, sering berjalan waktu, ya udah aku ngomong sama suami, aku mau masuk Islam gitu. Marah besar. Gimana tuh marahnya? Marah besar deh, pokoknya marah besar dan cukup saya yang tahu saja gitu kan ya. Ini mungkin pahit. Menurut saya pahit gitu kan, kata-kata dia itu pahit. Tapi insya Allah ini buat kebaikan buat saya dan anak saya gitu kan ya. Dia bilang, ya sudah akhirnya saya masuk Islam dan dia ngasih pilihan gitu kan. Kalau kamu memang seperti itu ya udah, mau pilih anak atau harta, dia bilang gitu. Ya udah, dengan nggak sampai 2 menit saya bilang anak, ya udah. Akhirnya saya bawa anak, tapi harta udah nggak dikasih sepeser pun gitu kan. Apapun uang dan sebagai harta tidak ada dikasih. Jadi yang saya dikasih adalah cuman baju saya pakai sama anak, sudah. Akhirnya kami pergi dari rumah. Nah setelah itu saya ke teman Mas, minta tolong ke teman. Akhirnya ya sudah, saya curhat dan banyak obrolan kami di sana, dan akhirnya ada salah satu dokter namanya namanya itu dokter siapa ya, di Rumah Sakit Cipto itu, Masya Allah baik banget Mas. Saya cuma bilang dokter Ramadan kalau nggak salah, dokter saya pengen masuk Islam tapi di mana gitu kan ya. Dan akhirnya dia bilang, ya udah di Masjid Sunda Kelapa aja, dia bilang gitu kan. Ya udah, terus dia semuanya dia nggak bisa datang karena dia sibuk banget, karena juga dia mau kuliah di luar negeri juga kan. Akhirnya dia sudah ditunjukin ke Sunda Kelapa. Akhirnya kami berdua di sana, disyadatin di Sunda Kelapa gitu. 2020 itu ya? 2020 gitu. Ya, luar biasa ini ceritanya, memang apa ya? Ya saya miris sih ketika ada tadi yang suami marah besar itu ya gitu kan. Yang ada di pikiran saya itu, saya membayangkan narasumber saya yang sudah cerita itu ya ada kekerasan fisik lah, ada cacian, makian lah, seperti itu. Saya membayangkan sampai ke situ. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya sama ibu ya waktu itu. Cukup ya. hanya aku dan Allah yang tahu ya gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi, dan memang itu kan menjadi ujian ya, ujian keseriusan Bu Vero untuk masuk Islam gitu kan. Jadi kami mungkin dipisahkan karena beda agama ya. Iya. Ya nggak masalah, mungkin ada sedihnya sedikit, tapi memang Allah telah mengajarkan bahwa lebih baik kehilangan manusia daripada kehilangan Allah gitu. Makanya saya bilang ke diri saya, ke anak saya,
kita nggak usah takut kehilangan siapapun, iya. apalagi manusia. Ya. Oke. Saya mau bertanya gini, Bu. Apa yang memang mendasari Ibu Vero ini menjadi sangat yakin kalau Islam itu adalah satu-satunya jalan yang memang bisa membuat Ibu Vero itu bahagia? Waktu itu ya, waktu Ibu Vero masih belum jadi muslimah seperti sekarang ya. Kalau saya memang waktu itu sempat cari tahu sih. Cari tahu ya? Sebenarnya Tuhan itu ada di mana sih? Oh. Saya bertanya, nggak ada yang bisa jawab. Dan akhirnya nyari taunya kemana gitu? ke temen. Yang Katolik? Iya, ke temen tuh sama ke Romo. Oh. Iya, Tuhan sebenarnya di mana sih? Oke. Terus? Terus dia bilang jawab, ada di dalam diri kita. Hah? Di dalam diri kita? Maksudnya apa tuh? Saya nggak ngerti tuh sampai situ, Mas. Saya nggak ngerti ya. Saya berpikir, terus enggak lah, Tuhan itu ada di mana-mana gitu kan. Kata Ibu? Enggak, kata teman saya juga. Terus ada teman saya selalu bilang kayak gitu juga. Semua bilang, kok lu jadi nggak percaya sih kalau misalnya itu ada Tuhan itu di mana-mana gitu. Tapi masalahku gini loh, menurut aku sampai saya cari yang temen di Muslim, saya nanya gini, sebenarnya Tuhan ada di mana sih? Terus dia bisa jawab gitu loh. Oh gitu. Masya Allah. Sedangkan di Katolik itu jawabannya sama-samar gitu loh. Nah ternyata di dalam Islam itu Allah di Ars, di langit ketujuh. Dan sampai saya cari itu. Langsung ketemu ya. Sampai ketemu, ternyata ada di dalam Al-Quran gitu loh. Di langit ketujuh, bayangin. Oh berarti yang ketika Ibu Vero nanya ke teman-teman Katolik sampai ke Romo, itu kan tadi jawabannya kan katanya samar-samar ya? Iya. Berarti antara orang satu dengan yang lain itu berbeda-beda juga jawabannya? Saya jadi bingung juga. Atau emang dulu saya terlalu cuek dan sebenarnya, tapi di dalam diri saya jadi nggak yakin gitu loh. Sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih gitu loh. Jadi setiap ada masalah tuh kok Tuhan tuh kayak jauh banget gitu loh. Tapi ketika saya sudah setelah saya sudah masuk Islam gitu, kayak Allah tuh dekat banget gitu loh. Karena saya udah yakin bahwa Allah itu ada di Ars gitu loh, di langit ketujuh. Karena apa? Saya yakin begitu karena ada dalam Al-Quran. Iya. Saya lupa surat apa, tapi ada di situ juga gitu loh. Dan saya sampai kemarin tuh buka-buka gitu loh. Oh iya, ini ada di Ars gitu loh. Ada mungkin teman-teman kita yang Muslim juga nggak tahu ada. Gue juga nggak tahu di mana gitu. Tapi saya karena pengen tahu, saya sampaikan ke teman-teman bahwa iya, Allah tuh di Ars. Kita harus percaya gitu. Makanya saya udah bilang kan, setelah saya masuk Islam, saya lebih banyak belajar. Belajar apa? Saya belajar tauhidnya. Saya dasar. Setelah itu, memang dulu saya nggak pernah belajar, Mas. Jujur. Waktu Katolik ya? Nggak pernah belajar. Males banget. Belajar agama juga nggak pernah ya? Males. Buka Alkitab males. Apa males? Tapi setelah saya masuk Islam, saya dalemin, Mas. Jadi semangat ya? Masya Allah, Mas. Benar-benar, Masya Allah. Jadi benar, ketika saya sudah syahadat, saya langsung dalemin, saya belajar. Jadi kan kalau di Sunda Kelapa itu 4 kali pertemuan baru dapat sertifikat kan. Nah saya jalanin terus gitu. Ya Allah, Mas, kenapa saya bilang kenapa nggak dari dulu gitu loh, saya masuk Islam gitu kan ya. Saya udah yakin, saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Saya bilang Allah ada di Ars, aku bilang gitu. Masya Allah. Terus saya belajar dan belajar. Gitu. Sudah menemukan Tuhan. Kemudian setelah menemukan Tuhan semakin yakin ya. Yakin. Dengan Islam. Kita harus yakin sama Allah kan. Dia yang menolong kita, Dia yang menciptakan semuanya kan di sini kan, di dunia gitu kan. Itu. Saya sampai bersujud sama Allah, kenapa nggak dari dulu ya Allah? Ternyata gitu. Senikmat ini gitu ya di Islam. Bukan nikmat lagi, Mas, Masya Allah, ya Allah. Saya cuma bilang sekarang tuh bilang sama anak saya, ayo nak kita belajar nak. Dan satu hal adalah saya belajar sama guru yang tepat. Ya, alhamdulillah. Bukan belajar di YouTube, tidak. Ya.
sama bersanad lah ya bahasa. Iya, karena di saat kita seperti ya teman-teman yang kita baru masuk Islam, kalau misalnya tidak belajar dengan guru yang tepat itu akan Ya, bimbang, bimbang betul. gitu Mas. Pokoknya suka banyak banget ya dibilang kalau mau nangis ya nangis perjuangan saya Mas ya. Maksudnya belajar dari rumah ke Masjid Sunda Kelapa, terus habis itu sudah selesai saya belajar di Nurul Iman. Saya belajar di di Ustadz, Blok M ya? di Blok M Nurul Iman. Saya belajar di Ustadz Khalid Basalama, ke Babu Salam, muter-muter saya belajar. Masya Allah. Dan pada saat itu saya belum ada penghasilan sedikit pun apa. Karena kan itu ya milih anak ya, bukan harta waktu itu. Iya, jadi saya tuh benar-benar yang zero banget, Ya. yang tidak punya penghasilan apapun. Tapi karena aku semangat untuk belajar dan anak pun juga semangat, akhirnya ya sudah. Jadi ada girohnya tuh makin Iya, gitu loh. iya, iya. Makanya saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa nak, ini hanya di dunia gitu. Berarti kan kalau yang saya tangkap nih, Mm-mm. ketika ibu masih Katolik itu, Mm-mm. itu kan sebenarnya kan cuek ya, Mm-mm. cuek dengan agama Katoliknya kan. Ya ke gereja aja gitu kan, baca Alkitab baca aja gitu kan, nggak mendalami. Nah ketika ada di satu titik Bu Vero ingin mengenal Tuhan, ya kan, ternyata Bu Vero ditakdirkan bertanya ke orang yang memang tidak, dalam tanda kutip ya, belum paham Tuhan secara ini ya, secara apa, secara keimanan dan juga secara rasional bahasanya gitu kan. Nah kemudian ketika Bu Vero nanya sama orang Muslim gitu kan, nah di situ terjawab sudah gitu. Iya, justru di saat di Muslim itu jawabannya saya merasa kayak wah ini jawaban yang tepat nih, Masya Allah. gitu loh. Dan dari situ saya mulai belajar tuh, langsung dalemin, oh ini begini, oh ini begini, oh begini. Gitu. Luar biasa. Langsung dibuka Al-Quran itu, oh ini, terus ada beberapa surat yang tentang Allah tuh ada di mana. Oke. Jadi bukan hanya satu surat. Banyak ya. Banyak ternyata saya. Mungkin saya juga selalu bilang sama anak saya meyakinkan anak saya, karena saya kan seorang ibu. Ya. Saya berdua bersyahadat. Jadi saya harus lebih pintar lagi untuk mengajarkan anak saya. Ya kan? Saya meyakinkan ke anak saya, "Nak, ini ada di surat ini, ayat ini, Nak." Oh gitu ya, Mami. Tapi gimana, Mami? Saya menjelaskan ke anak saya bahwa Allah itu ada di ars, Nak. Nih, buka nih, Nak, gitu. Nggak mudah loh Mas untuk menjelaskan ke anak. Betul, betul. Gitu loh. Sedangkan aku juga fakir ilmu. Tapi anak saya juga harus saya ajarkan. Kalau saya tidak mengajar anak saya, berarti itu saya sudah berdosa juga dong sama Allah. Ini pertanggungjawaban saya. Dan akhirnya saya belajar, anak saya juga belajar. Masya Allah. Luar biasa. Saya udah bilang sama anak saya, jangan pernah lelah untuk belajar, Nak. Mami, kalau kamu capek, Mami yang akan gendong kamu. Ya Mami capek, Mi, udah semangat gitu kan. Gimana sih seorang ibu kepingin anaknya pinter juga, tapi posisinya kita juga kayak gini juga kan, gitu. Masya Allah. Makanya dari jalan kaki, nggak punya uang, bingung mau makan di mana atau mau ngaji dulu, itu pilihan yang sangat sulit kan. Dan alhamdulillah, aku cuma bilang sama Allah, ya Allah, mungkin aku ngaji dulu, entah nanti dapat makan di jalan atau gimana. Alhamdulillah Allah jawab. Pada saat lagi belajar, saya cuma ada uang berapa, 10.000, karena berdua sama anak kan untuk belajar. Alhamdulillah di tempat pengajian dapat makan. Oh gitu? Iya dapat makan, gitu, dapat Waktu itu minum. di mana itu, Bu? Ada di Ustadz Khalid. Ustadz Khalid? Iya. Di Nurul Iman? Bukan, di Ajwad di Oh, di Condet. Ajwad. Di Condet. Iya. Padahal dengan aku nggak ngomong gitu loh, nggak ngomong bahwa kami tuh lagi kayak gini gitu loh kan. Dan akhirnya udah kami makan, alhamdulillah gitu kan. Ajwad ya, di Ajwad ya. Iya. Enak. Masya Allah. Saya belum kesampaian mau kesana. Masya Allah. Iya di situ. Tapi saya kan bukan tipe orang yang gua nggak punya duit nih, nggak mau Mas. Nggak ngeluh ya, nggak tipe ngeluh Takut ya. Mas, gitu kan. Sampai nggak bisa minum pun aku bilang sabar ya Nak. Nanti kita minum, nanti Allah kasih gitu. Makanya alhamdulillah, Masya Allah. Terus aku bilang
kamu mau makan aja. Jadi makanan saya, jatah saya buat anak saya. Dia juga dapat, tapi karena anak laki-laki makannya banyak. Ya udah, jadi dia udah makan, ya udah jatahnya saya buat nanti dia siang gitu. Sampai segitunya, Mas. Berarti waktu itu memang nggak makan ya waktu itu? Enggak, saya nggak makan. Karena apa? Demi anak saya. Masya Allah. Bayangin sampai seperti itu. Terus berjalan. Abis itu apa? Ada kajian. Anak saya capek, tapi saya ikut. Cuma ada uang 5.000. Temanya waktu itu bagus. Tentang kematian kan. Dari situ saya, waktu itu Ustadz Syafiq. Syafiq ya. Saya kejar ke Donor Ilman. Masya Allah. Nggak tahu, alhamdulillah masih ada di kartu di busway itu. Saya kejar terus. Kamu di rumah ya nak, mami kejar kajian gitu. Iya. Itu terus saya belajar kajian, terus belajar tahsin, terus apalagi dauro saya ikut Mas, kayak gitu. Semangat sekali ya. Karena kan saking kita pengen belajar gitu kan. Jadi saya bilang selalu prinsip saya sama anak, kalau kita sudah masuk Islam, kita harus belajar seutuhnya. Jangan setengah-setengah. Oke. Gitu. Berarti kan gini, Ibu Vero, kalau yang saya tangkap itu, Ibu Vero karena sudah menemukan Tuhan dan mengenal Tuhan, akhirnya Ibu Vero jadi semangat untuk belajar dan juga beribadah. Benar begitu? Masya Allah, benar. Saya benar-benar saya bilang sama Allah waktu itu, saya mau semangat belajar. Saya nggak tahu, karena waktu itu kajian itu tentang kematian, kita nggak tahu. Setelah dari ruang kajian, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya kan? Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sungguh-sungguh mau belajar. Tolong bantu saya, kasih kesehatan saya, bimbing saya untuk membimbing anak saya juga. Karena posisi saya kan memang pada saat itu sendirian kan. Cuman ada Allah kan. Gimana ya Allah, kuatkanlah ya. Tapi pada saat itu Allah tuh jawab semuanya. Teman-teman datang bawa makanan gitu. Padahal saya tidak minta, Mas. Di rumah sudah ada mintanya bawain. ke Allah aja ya? Iya benar. Jadi kalau ada apa-apa, masalah apapun, mintanya sama Allah. Jadi doanya itu dirubah, mindsetnya dirubah, bahwa jangan bilang kita nggak punya makanan. Ya Allah tolong cukupkan, gitu. Jadi jangan mengeluh sama manusia. Jadi mengeluhnya sama Allah, gitu. Jadi ketika sudah mengeluh sama Allah, Allah kasih solusinya, ya kan? Zakaria, ingat, dia apa? Belum punya keturunan kan? Iya. Dan dia tetap berdoa, gitu kan? Ikhtiar ya. Ikhtiar, gitu. Yunus, dia apa? Ada di perut itu kan? Paus gitu. Tapi dia tetap berdoa, gitu loh. Jadi kita itu bukan apa ya? Kita nggak usah cari solusinya, caranya, gitu kan? Nggak usah. Cukup kita berdoa dengan khusyuk, minta sama Allah. Nanti Allah akan kabulkan, gitu. Saya tuh percaya Nabi itu Yunus saja bisa kan? Bisa. Kenapa aku nggak bisa gitu loh? Kenapa kita harus malas belajar gitu loh? Berarti kan Nabi Ibrahim itu tidak mati oleh api. Iya. Nabi Ismail tidak mati oleh pisau. Nabi Yunus ya tadi tidak mati oleh perut paus ya. Nabi Yusuf juga tidak mati di dalam sumur. Iya. Karena mereka semua percaya sama Allah gitu ya. Iya. Intinya adalah kita berdoa dengan khusyuk, minta sama Allah, apapun itu minta sama Allah. Jangan pernah minta sama manusia. Kalau minta sama manusia kecewa, Mas. Berarti memang apa ya, sesayang itu ya ibu sama Ismail ya anaknya. Oh, Masya Allah. Makanya aku tuh sama anak saya tuh bilang ke suatu saat nanti ketika kita sudah di masa stabil gitu kan ya, kalau Allah cukupkan kita gitu kan ya, nanti kita juga harus membantu orang-orang yang apa namanya sama perjuangan sama kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau semangat belajar, kita support gitu loh. Jadi ya mami gitu. Jadi saya selalu ini nih sekarang lagi apa sama anak hafalan tuh mami udah juz berapa gitu, udah sampai mana ngajinya gitu. Jadi saingan-saingan nih gitu kan. Tapi karena berhubung kalau saya udah
udah berumur terus anak saya lebih apa ya masih muda, jadi hafalan lebih cepat gitu loh. Jadi kayaknya dia lebih pintar sekarang daripada saya. Iya Mas, kayak gitu Mas. Jadi sekarang jadi motivasinya tuh apa ya, nak udah belajar belum nak gitu, mah. Jadi saling support gitu loh. Mi ada daurah ini Mi gitu kan. Oh gitu. iya gitu, iya gitu loh. Jadi menurut saya memang ibu dan anak emang harus ada kerjasama gitu. Apalagi kalau belajar agama gitu loh. Jadi saya cuma bilang sama temen-temen, sholatnya jangan pernah ditinggalin gitu loh. Terus habis itu on time gitu loh. Pokoknya ya itulah yang kita dapatkan gitu loh. Walaupun ya sekarang kita belum sukses istilahnya, tapi intinya ya kita terus minta sama Allah aja. Pokoknya Allah, Allah, Allah gitu. Ya Allah Mas, wanita kalau misal fakir ilmu itu sakit. Bahaya itu. Oh sakit bener deh, bener wanita itu kalau misalnya fakir ilmu itu sakit. Itu gampang baper juga kali ya. Jadi wanita itu cepat futur, Cepat futur. sehingga kalau misalnya nggak cepat-cepat untuk apa ya diangkat lagi, jadi ya udah nanti jatuh lagi, ya. babas lagi gitu loh. Makanya kenapa di masa sekarang ini saya jadi introvert, bukan introvert sebenarnya. Jadi jaga-jaga lah ya. Iya jaga, mawas diri lah ya. Mawas diri juga gitu. Terus pertemanan juga saya agak selektif banget gitu. Karena apa? Pertemanan itu adalah bisa menarik kebaikan dan keburukan gitu loh. Jadi makanya sekarang milih-milih teman aja gitu. Karena semakin kita temennya yang aneh-aneh, kita juga jadi aneh-aneh gitu. Jadi menurut saya sekarang ya udah, alhamdulillah saya punya teman-teman yang ya masya Allah gitu loh. Jadi dulu yang nggak punya teman, sekarang masya Allah gitu kan. Iya gitu loh, udah aktif di mana-mana ikut daurah. Sekarang alhamdulillah jadi volunteer gitu. Iya gitu. Jadi maksud aku tuh banyak masa-masa di mana sedih juga ada. Sekarang ya kita nikmatin senangnya gitu loh. Ya udah, bukan kalau kata aku gini. Sekarang lebih dekat sama Allah tuh nikmat banget. Masya Allah. Bener nikmat banget. Jadi kalau misalnya jauh dari Allah tuh, aduh sedih Mas. Ya. Gitu. Waktu itu kalau boleh tahu, titik paling apa ya sedih ketika ibu itu apa namanya berusaha untuk belajar menurut ilmu tuh saat apa waktu itu? Sedih. Iya. Gak punya ongkos. Ya, sedih banget ya loh. Mungkin kalau makan bisa ditahan ya Mas, minum bisa ditahan ya Mas. Tapi kalau misalnya itu, ya Allah sedih banget ya. Ada mau tahsin gitu ya, nggak punya ongkos. Padahal pada saat itu pengen ikut tahsin gitu. Karena kalau saya pengen bisa gitu, tahsin itu kan perbaiki bacaan kita ya gitu kan. Saya udah bilang sama Ustazah Afan, saya waktu itu nggak jujur sama Ustazah ya. Afan Ustazah nggak bisa tahsin gitu, ada keperluan padahal nggak punya ongkos. Allahu Akbar. Itu yang paling sedih banget. Tahsin saya kan ada 4 tempat ya Mas ya. Saking pengen belajar ya. Allahu Akbar. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya pengen belajar. Saya gitu Mas. Allah. Karena satu hari nggak baca tahsin tuh nanti buyar lagi kan, nggak bisa. Karena pada saat itu tuh saya susah banget nyebutin huruf apa ya, za gitu kan, sya, ro itu susah banget ya. Saya dibilang ya Allah, terus sering banget di madul gitu, sering banget nggak datang. Itu yang buat saya sedih banget, tau gak sih?
Maksudnya saya cuma bilang sama teman-teman semua, di saat kamu ada kesempatan belajar tahsin yang benar. Karena saya pernah ngalamin mau belajar tapi nggak ada ongkos itu. Allah. Kalau dibilang udah makan belum, saya bilang udah. Allah. Padahal belum ya. Bener belum? Di rumah pun juga nggak ada air. Allah. Saya cuma bilang sama Allah, manusia nggak perlu tahu, biar aku yang ngadu sama Allah aja gitu kan ya. Itu yang paling, aduh. Dan anak pun waktu itu juga, mami aku lapar, mami aku tunggu ya nak, nanti mami pulang, mami cari. Mungkin kalau aku ngomong sama teman-teman pasti dibantu gitu loh, tapi aku nggak mau minta-minta. Aku malu sama Allah gitu kan. Aku nggak mau aku hina mas, nggak mau. So, aku juga ya ampun, sampai bilang sama aku dosa apa gitu, ya ampun, sampai engkau kasih ujian seperti ini gitu loh. Masya Allah. Luar biasa. Terus kalau ada kajian-kajian juga gitu, pengen ikut tapi nggak ada ongkos. Coba maaf ya mas, jadi ya kita apa ya, ketika Bu Vero menceritakan ini sampai menitikan air mata, saya pribadi jadi merasa apa yang saya lakukan itu jadi belum ada apa-apanya gitu. Perjuangan untuk menuntut ilmu gitu kan, perjuangan untuk belajar, perjuangan untuk dakwah, itu rasa-rasanya saya tuh masih belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sudah dikorbankan, diperjuangkan sama Bu Vero. Karena gini, kalau saya membayangkan, sangat jarang-jarang sekali ketika di zaman saat ini ya, ada orang itu lebih memilih Allah dibanding dunia gitu. Itu jarang sekali. Bahkan dia lebih kan kalau Bu Vero yang kita lihat ini adalah lebih memilih menuntut ilmu untuk dekat dengan Allah dibanding untuk memenuhi hajatul udawiyahnya, yaitu makan atau minum gitu kan. Jadi pengorbanannya memang sudah betul-betul terlihat sama Allah gitu kan. Dan alhamdulillah perjuangan dari Ibu Vero yang sudah seperti sebegitu hebatnya kalau menurut saya gitu ya, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih, perubahan seperti apa yang sudah Bu Vero alami dibanding pada waktu awal-awal Bu Vero masuk Islam kemudian kesulitan untuk belajar? kalau sekarang masya Allah, alhamdulillah banget. Untuk kajian daurah itu dimudahkan sama Allah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya aku mau ikut daurah dan sebagainya, teman tuh jemput gitu, janjian dan sebagainya gitu kan. Dan sekarang tuh udah ada grup-grup gitu loh. Oh gue nanti gue jemput lu ya gitu, Fer, gue bawa mobil dan sebagainya gitu kan. Dan itu semua dijawab sama Allah gitu kan. Benar tuh, Allah itu kalau ngasih cobaan tuh ya luar biasa. Tapi nanti ketika kita diuji dengan kesabaran gitu kan, semua kita jalanin karena Allah, itu semua dijawab sama Allah gitu kan. Jadi menurut saya yang kemarin lah cukup gitu kan, dan nggak perlu, intinya adalah tidak perlu di-share sampai ke orang-orang gitu kan. Tapi insya Allah ini adalah buat pelajaran buat saya dan anak saya gitu. Jadi intinya alhamdulillah banget sekarang dimudahkan semuanya sama Allah gitu kan. Mungkin
nanti kedepannya juga saya juga bilang sama anak saya gitu kan ya, kamu lebih semangat lagi gitu kan. Ingat perjuangan kita seperti apa gitu kan, dia juga tahu, dia juga paham, dia juga pernah merasakan kayak gitu. Jadi makanya kenapa sekarang ini saya lebih suka untuk kasih ilmu ke teman-teman yang mau ngaji gitu loh, gantian. Jadi mungkin aku ada sedikit ilmu gitu kan, dan ingin share ke teman-teman gitu kan. Jadi kan benar kata Allah, kalau misalnya kita sudah belajar gitu kan, kita ilmunya harus di-share gitu kan. Jadi jangan hanya buat diri sendiri gitu kan ya. Jadi setiap bacaan, maksudnya kita share ilmu kita sedikit aja, nanti Allah akan tambahkan, bilang gitu kan. Ya doa, alhamdulillah sekarang saya juga punya murid gitu, saya ngajarin gitu loh. Jadi ya karena dia pengen belajar sama saya, ya udah saya jadi semangat juga gitu. Iya. Saya yang tadinya kesulitan untuk belajar, sekarang malah udah punya murid lah ya, Masya Allah. Iya. Itu adalah apa ya? Salah satu jawaban dari Allah gitu kan, atas apa yang memang udah Ibu Vero perjuangkan pada waktu awal-awal itu ya. Dan muridnya juga kan sekarang bukannya murid maksudnya ya yang spesial gitu kan, afwan maksudnya tunanetra gitu kan. Jadi makanya saya diuji lagi sama Allah nih, saya sabar nggak nih ngajarin murid saya yang tunanetra ini gitu lah. Ngajar baca Quran? Iya, ngaji gitu. Jadi Ibu tahu itu huruf Braille gitu? Braille itu lagi belajar. Tapi saya bilang sama Ibu, saya ini kan belum pintar dan mahir untuk Braille itu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti Ibu setorkan hafalan aja, nanti saya perbaiki bacaan-bacaan aja, makhrajul hurufnya dibenerin gitu kan ya. Terus kan kalau mereka kan kayak misalnya ro tebal dan tipis belum bisa membedakan. Jadi saya sampaikan ke Ibu gitu kan, bahwa ini haknya misal tipis, ininya hanya agak dibesarkan gitu kan. Oh gitu ya, iya. Dia tuh seneng gitu loh diperbaiki gitu loh. Kenapa saya semangat untuk ngajarin ke tunanetra itu? Karena dia bilang apa? Dia bilang, Bu Vero, saya pengen belajar, udah umur 50, tinggal sisa umur saya itu tinggal sedikit lagi, saya pengen belajar. Ketika saya sudah menutup mata terus dipanggil sama Allah, saya punya bekal, dia bilang gitu. Kan jadi saya kan jadi nangis lagi Mas. Jadi saya semangat untuk ngajarin beliau gitu kan. Rumahnya jauh kan di Sumur Batu gitu kan, dan datang ke Tebet. Masya Allah perjuangan itu tunanetra gitu loh. Ya kan, masih semangat Mas, hujan-hujanan gitu kan. Iya, hujan-hujanan. Makanya dia maunya belajarnya setiap hari gitu. Gue bilang, Bu Vero aja datang ke sana gitu kan. Dia nggak mau Mas, karena dia bilang apa? Saya tidak mau dimanjain, Bunda. Dia manggil saya Bunda gitu kan ya. Dia tidak mau dimanjain. Jadi dia pengen belajar gitu. Belajar terus datang ke tempat saya gitu, Mualaf Center Indonesia gitu. Iya. Terus ngajar di lapas juga gitu. Di lapas gitu. Lapas mana itu? Lapas Depok. Depok ya. Saya berdoa sama Allah, kepingin dikabulkan doa saya biar supaya saya bisa ngajar di lapas-lapas gitu. Oh gitu tuh. Kepingin gitu loh. Begitu ya? Saya Amin, cuma bilang aminkan. Karena sedikit saya kasih ilmu dan motivasi buat dia biar dia tambah semangat gitu kan. Kan rata-rata akhwat dia perempuan gitu loh. Walaupun di lapas sana kan dia juga nggak mau seperti itu gitu kan. Karena banyak perempuan di sana kan istilahnya dia bilang, saya tidak mau seperti ini Bunda, dia bilang gitu kan. Ya sudah, kita kan ya sebagai motivasi, saya jadi motivator mereka nih sekarang gitu kan. Jadi walaupun mau kesalahan dia di dunia, insya Allah dia ketika dia sudah bertaubat, itu insya Allah Allah akan ampuni gitu loh. Makanya saya berdoa sama Allah, tolong izinkan saya untuk diberi kesempatan untuk ngajar di lapas-lapas gitu. Dimanapun gitu loh, walaupun sampai di luar kota pun saya mau gitu. Gitu. Karena kan iya, saya mungkin jiwanya seperti itu. Karena saya bilang sama anak saya juga, nanti kalau kamu ada libur, yuk kita bareng ngajar, temenin mami gitu kan. Sampai di kolong jembatan saya juga mau, di kolong-kolong di mana-mana, di pelosok-pelosok saya juga mau gitu kan. Yang penting kita membawa vibe positif gitu loh. Jadi nggak perlu
kita bercuap-cuap yang nggak penting lah. Sekarang ya udah kita dakwah aja seperti ini gitu. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan doanya dikabulkan sama Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan anak ibu Ismail bisa menjadi penerus Bu Vero ya ke depannya nanti. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi apa? Pahala jariahnya Bu Vero tuh. Memang kami iya, memang saya tuh selalu ada target, Mas. Bilang sama anak bahwa nanti kita ada ke depannya harus punya target. Hidup ada target gitu kan. Jadi kita harus hidup harus bermanfaat buat orang lain juga gitu. Jadi ikhwan Mas, laki-laki gitu kan. Insya Allah dia jadi anak yang baik amin, lah amin, gitu. Ya Allah, amin, amin. Jazakumullah khair Ibu Vero. Sudah mau hadir di sini, sudah mau cerita panjang lebar, udah hampir 1 jam kita cerita, Masya Allah. Dan saya yakin dari ceritanya Ibu Vero ini, penonton yang denger ini akan mendapatkan stimulus baru untuk lebih semangat lagi, taat. Karena bahasa kasarnya gini, Ibu Vero yang baru 2020 belajar Islam, dibanding saya nih yang dari kecil belajar Islam, itu kayaknya saya merasa masih kurang perjuangan gitu kan. Yang bikin saya malu itu di situ sebenarnya. Artinya masih ada yang belum belum sempurna lah dari apa yang saya lakukan sampai saat ini. Jadi intinya saya masih tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan Ibu Vero yang memang sudah melanglang buana seperti itu, dan dampaknya sudah terlihat ya dampaknya ya. Sampai sekarang udah Ibu Vero udah ngajar ke lapas-lapas. Saya belum pernah sama sekali. Saya pernah waktu itu masuk ke lapas Nusa Kambangan, cuman bukan buat ngajar, buat ngasih Quran aja gitu ke para tahanan di sana. Tapi Ibu Vero sudah dipercaya sama Allah untuk ngajar di lapas, dan sudah juga untuk ngajar tunanetra itu, karena memang Allah yakin, kalau menurut saya Allah yakin Ibu Vero bisa memegang amanah itu dari Allah. Ya, insya Allah. Kemudian Ibu Vero diistiqomahkan, disehatkan terus sama Allah, agar Ibu Vero bisa tetap menjalani aktivitasnya, yaitu ngajarin orang-orang itu untuk belajar Islam, belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan anaknya Ibu Vero diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan pemimpin yang sejati. Amin. Karena kan laki-laki ya. Iya. Pemimpin yang sejati, kemudian urusan dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Gimana, Bu Vero? Mungkin cuman ini Mas terakhir, mungkin buat pesan-pesan buat perempuan-perempuan ya, boleh, di luar sana ya, boleh. Gitu kan. Bismillah, cuma mau kasih pesan buat teman-teman, akhwat-akhwat, ukhti yang cantik di luar sana, Masya Allah ya. Intinya adalah kita jangan pernah takut kehilangan sama manusia, ya kan. Kita takut itu ketika Allah ninggalin kita. Terus yang kedua, terus semangat belajar tahsin, terus ikut kajian-kajian, terus entah mau yang bermanfaat, kursus bahasa Arab, pokoknya yang bermanfaat gitu kan ya. Terus kalau ada masalah nggak usah yang namanya dicurahkan sama manusia, cukup sama Allah aja. Solusinya adalah Allah, udah itu aja. Jadi intinya adalah jangan malas untuk belajar, ya. Betul. Pokoknya kayak gitu juga, karena kita perempuan itu harus punya ilmu. Kalau punya ilmu kita dihormatin. Betul. Ya kan? Pokoknya saya cuma bilang satu hal, kalau kita nggak punya ilmu, fakir ilmu, sakit ya, sakit banget, ya kan? Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, ketika udah punya ilmu, kita tahu solusinya. Gitu aja sih, Mas. Masya Allah. Ini juga sebenarnya pesannya bukan buat akhwat doang, ikhwan juga ini. Iya sih, iya. Ya kan, karena memang yang memang butuh ilmu kan ikhwan juga, dan memang ikhwan-ikhwan ini yang akan menjadi pemimpin daripada akhwat-akhwat itu sendiri nantinya kan. Rasul juga kan memerintahkan untuk laki-laki nih qawam. Oh iya. Arijalu qawamuna 'alan nisa. Jadi apa yang tadi dinasihatkan oleh Ibu Vero, alhamdulillah itu bisa saya terima, dan
Alhamdulillah. Alhamdulillah itu jadi motivasi buat Masya semuanya. Allah. Mudah-mudahan. Dicas ya Mas, harus Iyalah, kita juga iyalah. harus dicas juga ya kan, gitu kan. Jadi itu senangnya saya untuk ngobrol dengan para mualaf itu seperti ini. Jadi saya dapat ilmu baru gitu, Bu Vero. Mudah-mudahan Bu Vero sehat selalu ya. Amin. Jazakumullah khair. Wah iya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sahabat wakaf, itu tadi Ibu Vero atau Ibu Hajar yang memang memberikan kisahnya itu dengan sangat luar biasa. Jangan kalah kita ya sama Ibu Vero ya. Karena kalau ini adalah iri yang diperbolehkan, yaitu iri yang memang kedekatan kita sampai Allah itu sampai seperti apa gitu. Jadi buat sahabat wakaf, terus support kami untuk bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, yang pastinya yang edukatif, yang informatif, yang bikin semangat beribadah teman-teman wakaf semuanya itu bisa semakin meningkat gitu ya. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.